Ya, kita akhirnya menuju ini ya. Ini juga salah satu ikon dari ini P5 ini ya yang banyak dibicarakan oleh modul project ini apa sih ini barangnya ini ya. Kemudian dia kapan dibuat? Mungkin tadi disinggung ya dari alur fase itu sudah disinggung tadi, tapi mohon di-highlight lagi fungsinya apa, isinya apa dan seterusnya. Silakan, Pak Kanan. Ya, suara saya terdengar ya. Ya, terdengar sangat bagus. Ya, modul project ya. Mungkin kalau dalam bahas gini modul itu kita bayangkan sesuatu hal yang panduan ataupun suatu hal yang Ya, ribet ya, 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 ribet ya. ya, Jadi betul. kalau dosen misalkan buat modul itu, waduh ini pasti Kebal bisa. harusnya. Kata kuncinya di sini modul ada 3 step yang harus dilakukan. Hmm, Pertama, bukan 3, mohon maaf 4 ya. Yang pertama adalah ada tujuannya, hmm, ada pelaksanaannya seperti apa, hmm, ada asesmennya seperti apa, asesmen hmm, awal dan asesmen akhir, dan medianya seperti apa atau alat dan bahannya. Selesai. hmm, Si simple itu. Jadi hmm, eh, minimal itu ya. Tetapi kalau mau dikembangkan silakan. Ya. Nah, jadi kapan ini dibuat? Ya seperti tadi, sebelum melaksanakan proyek. Pasti harus ada modulnya. Sehingga teman-teman guru ataupun yang lainnya ini harus gini, apa istilahnya ya, harus prepare ya. harus tahu dan Hmm, lain sebagainya. Ya, hmm, jadi eh, seperti itu. Kapan? Rampung hmm, seperti itu. Jadi sebelum pelaksanaan proyek harus buat modul dulu. hmm. Selanjutnya fungsinya apa? Ya jelas, fungsinya sebagai roadmap, sebagai peta jalan, sebagai apa ya? Garis-garis Panduan ya. besar gitu Ya. ya, ya panduan sedikit ya. Habis ini ngapain nih? Habis ini ngapain? Hmm, Tujuan yang akan kita capai apa? Itu sih sebenarnya yang pokok. hmm, Tujuannya ini apa? Itu wes tahu. Isinya ya tadi, isinya adalah tujuan. Setelah itu pelaksanaannya seperti apa? Garis-garis besar saja. hmm, Setelah itu ada asesmennya, asesmen awal, asesmen hmm, akhir, dan alat dan bahan. Selesai, sesimpel itu. Bisa saja modulnya ini 1 lembar, tidak masalah. hmm, Walaupun namanya modul ya, tapi 1 lembar nih tidak masalah. Atau berlembar-lembar, boleh, silakan. Disesuaikan dengan oke. kebutuhan sekolah. Menarik. Bentuknya seperti apa? Bebas. Hmm. Merdeka pada ibu ya, mau pakai gaya PowerPoint, mau pakai gaya buku, mau pakai gaya RPP, bebas. Kartun. Gitu ya. Jadi tidak ada Hmm, paksaan atau panduan ini harus ini, harus ini. betul. Ya, ya, jadi Hmm, kurikulum merdeka esensinya itu banyak hal yang merdeka sebenarnya. oke. Salah satunya ini. Ya, 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 ya. Ini bagus sekali ya. Jadi menarik nih bagi para guru ya tidak terbebani lagi dengan kertas ya. Oh, betul sekali, Ya. betul. Nah, menarik. Terima kasih. Eh, saya ada pertanyaan tambahannya. Ini karena dia katakanlah seperti roadmap atau panduan gitu ya. Dia mirip dengan kalau mahasiswa MIPA itu melakukan eksperimen itu ada panduannya kayak gitu ya. Mirip gitu ya. Ya. Ini di yang pegang guru apa boleh di-share ke siswanya apa Apanya? modul ini? Modulnya. Ya. Oke. Yang pegang bisa saja siswanya, enggak masalah. Karena esensinya project ya. Jadi kalau project itu kan yang kerja siswa. Hmm. Jadi sebenarnya memang dibuat oleh guru, tapi bisa juga berdasarkan ide-ide dari siswa, masukan dari siswa. Nah ini Bapak harus diketahui. Jadi kata project itu, sudahkah melakukan project anak-anak? Ya, harus dari siswa juga kan. Jadi Iya. input-input dari siswa juga bisa. Nanti Hmm. modulnya bisa bertumbuh istilahnya, Pak Ibu. Hmm. Hmm. Modulnya bertumbuh artinya guru langkahnya ini, tapi siswa langkahnya beda, enggak masalah. Jadi seiring sejalan, nanti bisa Iya, iya, dilengkapi iya. seiring jalan. Iya, iya. Jadi kata kuncinya, project itu tidak seperti gini memasak. Hati-hati, hati-hati. Bukan project namanya. Apa resep memasak itu ya? Pernah Hmm. mungkin ibu-ibu pernah makan instruksional di resep memasak itu? Tidak seperti itu, tetapi lebih kepada membangun mereka untuk bisa diisi pertanyaan yang lebih mereka lakukan gitu, yang akan mereka lakukan.
lebih ke sana. Sehingga membangun kebebasan anak-anak untuk bereksplorasi. Ada Kalau ruang. memasak kan ini ya, kalau memasak kan cabai 3 gram, oke kita Ya, ikuti cabai 3 fix. gram. Apalagi fixin 2 gram, 2 sendok makan ikuti. Nah, tidak seperti itu di project, tapi lebih kepada bagaimana anak-anak sendiri yang membangun itu. Nah, lebih kepada prinsip yang selanjutnya. Tadi sudah ada kontekstual, prinsip dari P5 itu ada kontekstual, setelah itu kolaboratif, yang ketiga adalah ini student center atau berpusat pada sekolah. Itu kata kuncinya. Jangan sampai ya guru tinggal ngarahin aja sih, tapi mereka yang lebih banyak untuk melakukan project itu. Itu kebetulan disinggung tentang prinsip itu ya. Sebenarnya ada pertanyaan tentang prinsip, tapi saya cut. Saya maksudkan itu bisa masuk di apa sih itu P5. Mungkin kalau nanti Pak narasumber ingin memberikan highlight tentang prinsip itu bisa. Ya. Ada berapa? Ya, ada 4 prinsip. Yang pertama holistik. Holistik yang dimaksud itu adalah memandang sesuatu secara utuh. Misalkan proyeknya adalah proyek Gunung Merapi, pengamatan Gunung Merapi. Jadi menyeluruh. Jadi ada keterpaduan di sana antara berbagai lintas ilmu misalkan yang dipandang. Kalau pisang goreng itu kan menyeluruh, ada apinya, ada minyak goreng yang dipakai apa, ada pisangnya, jenis pisang yang enak untuk pisang goreng apa, gitu kan, menyeluruh ya itu. Jadi tidak parsial. Yang kedua itu kontekstual, jelas. Jadi berdasarkan kepada pengalaman nyata, kata kuncinya. Jadi tidak lagi kita berbicara kepada apa ya istilahnya ya, di papan tulis itu, tapi mengawang-awang gitu ya, lebih kepada pengalaman nyata di anak-anak. Misalkan membuat kuangnya, ya kayak ajari membuat kuangnya, ajari membuat canang, sampai penjor misalkan dan sebagainya. Sehingga ada membangun pembelajaran yang bermakna di kontekstual. Nah, ada juga berpusat pada peserta didik tadi benar. Jadi yang ketiga itu adalah berpusat pada peserta didik. Lebih banyak mereka yang melakukan sesuatu. Dalam arti gini, Bli. Walaupun misalkan proyeknya pisang goreng ya. Jadi dari tadi nih highlight-nya pisang goreng terus. Iya, itu mudah diingat ya. Ya, mudah diingat. Walaupun nanti proyeknya pisang goreng, tetapi nanti hasilnya adalah pisang gosong, itu misalkan. Nggak apa-apa. Akhirnya ya, it's okay, nggak masalah. Yang penting mereka yang melakukan, kan mereka pasti. Nah, kalau gosong nih, kenapa? Mereka bisa sadar sendiri dan lain sebagainya, itu jauh lebih bermakna bagi mereka. Dan yang terakhir, yang keempat itu eksploratif. Eksploratif itu lebih kepada pengembangan diri dan inquiry lah, inquiry ya kalau misalnya inquiry mereka gitu. Jadi misalkan proyeknya adalah tentang perkembangan harga cabai di pasar gitu. Bisa mereka langsung ke pasar tiap minggu, mereka harga cabai minggu pertama berapa sih per kilo, harga cabai minggu kedua, ketiga dan selanjutnya juga bisa jadi proyek itu. Dan mereka bisa paparkan nanti ternyata fluktuatif harga cabai seperti ini. Selanjutnya what next nih, apa yang harus dilakukan dan sebagainya, bisa jadi. Nah, itu ada 4 prinsip sebenarnya. Ada eksploratif, berpusat pada peserta didik, holistik, dan juga yang selanjutnya ini adalah kontekstual. Oke. Bagus sekali ya. Jadi berbicara tentang pelaporan yang kosong ini, kurikulum Merdeka ini tidak mau hal-hal yang berbau formalitas ya, kayak yang gitu ya. Betul. Kayak modulnya simpel saja, yang jelas ada aksi nyata gitu, Bli. Itu yang tidak, ini sangat radikal sekali perubahannya. Kalau didalami lebih lanjut sangat radikal perubahannya. Jadi nggak mau bertele-tele. Kalau dulu kan silabus RPP harus formal, simpel aja. Misalnya action di kelas seperti ini selesai. Jadi make it simple, jauh lebih simple. Dan gosong pun enggak apa-apa, yang penting itu belajar. Enggak masalah, yang penting pembelajarannya seperti apa itu. Itu bagus sekali. Saya sangat senang. Ini memang visioner dan radikal.